Halo anak-anak, selamat datang di media pembelajaran kimia bersama Ibu Raidesi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan tingkatan energi elektron dan sesuai dengan tingkatan energi atom Bohr, yaitu kulit atomnya. Sedangkan bilangan kuantum azimut itu menentukan bentuk orbital. Dan bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi orbital atau posisi orbital terhadap orbital lain. Sedangkan bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah putaran elektron. Baik, lebih lengkapnya kita akan bahas dari bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkatan energi elektron sesuai dengan atom Bohr. Jadi dari inti atom ada kulit yang pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Kalian bisa lihat seperti gambar yang Ibu berikan ini. Untuk bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum ini menentukan bentuk orbital dan subtingkatan energi. Nilai L atau bilangan kuantum azimut ini disingkat dengan L, kalau tadi utama disimbolkan dengan M. Contohnya, misalnya bilangan kuantum utamanya itu adalah 1, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Untuk bilangan kuantum utamanya yang 2, bilangan kuantum azimutnya L-nya itu bisa 0 dan 1. Kalian bisa lihat di tabel yang Ibu berikan ini. Nah, ini contohnya. Misalnya bilangan kuantum utama atau N yang disimbolkan dengan N-nya 1. Kalau dia N-nya 1, maka kulitnya itu kulit K namanya. Kalau dia kulit kedua, dinamakan kulit L. Kalau dia kulit ketiga, M. Keempat N, O, P, dan seterusnya. Untuk subkulitnya atau L-nya, kalau dia memiliki bilangan kuantum utama 1, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Bilangan kuantum magnetik, ini yang ketiga. Bilangan kuantum ini menyatakan orientasi orbital. Contohnya, misalnya suatu orbital memiliki bilangan kuantum N-nya adalah 1, atau yang tadi utamanya adalah 1, azimutnya 0 ya, seperti yang sebelumnya, maka M-nya adalah 0 atau bilangan kuantum magnetiknya itu adalah 0. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kita sampai di subkulit, sekarang kita sampai di bilangan kuantum magnetik. Kalau misalnya dia N-nya 1, subkulitnya itu adalah 1S. 1 itu maksudnya kulitnya, kulit pertama, S-nya itu adalah subkulitnya. Dan 0 adalah bilangan kuantum magnetiknya. Nah, untuk yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Karena elektron hanya dapat berputar pada salah satu dari 2 arah, maka spin memiliki 2 nilai, yaitu nilai itu ditandai dengan positif setengah dan negatif setengah. Menurut asas larangan Pauli, 2 elektron dapat memiliki bilangan kuantum N, L, dan M yang sama, tetapi harus memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Jadi dia bisa memiliki utama, azimut, dan magnetik yang sama, namun bilangan kuantum spinnya pasti berbeda. Nah, ini contoh subtingkatan energi. Subtingkatan energi ini yang tadi yang bilangan kuantum azimut S, P, D, F. Untuk jumlah orbitalnya itu adalah 1. Jadi maksimum isinya 2. Orbital itu disimbolkan dengan kotak itu. Dalam satu kotak itu hanya bisa memuat 2 elektron. Sedangkan untuk subtingkatan energi P itu orbitalnya ada 3. Kalian lihat 3 kotak itu. Nah, kalau dia orbitalnya ada 3, dalam satu kotak hanya berisi maksimal 2. Jadi kalau dia 3,
jumlahnya yang maksimal adalah 6. Begitu juga dengan yang D, jumlah orbitalnya adalah 5. Jadi dia punya 5 orbital yang masing-masing dalam satu kotak bisa berisi 2. Kalau dia 5 berarti 10. Sama halnya dengan yang F. Kalau orbitalnya 7 berarti elektron yang muat di dalamnya adalah 14. Baik, kita lanjut ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini ada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan teori atom Bohr, dan yang kedua adalah berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang pertama kita bahas dengan teori atom Bohr. Nah, menurut teori atom Bohr, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa dalam teori atom Bohr ada tingkatan-tingkatan energi, atau tiap kulit atom itu memiliki notasi KLMN. Untuk K-nya adalah kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan 4, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Tiap kulit atom maksimum berisi 2n⁻² elektron. N adalah nomor kulit atom. Nah, jadi kulit K atau N-nya sama dengan 1, maksimum berisi elektron 2n⁻². Jadi 2 kali 1⁻² berarti 2 kali 1 ya 2. Begitu juga dengan kulit L atau N-nya sama dengan 2, maksimum berisi elektron 2 kali 2⁻². Jadi dia bisa 8 elektron untuk kulit yang kedua maksimal ya. Untuk kulit yang ketiga atau M-nya juga sama, dia bisa berisi 18. Ibu ambilkan contoh. Baik, kita coba salah satu contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atau unsur berikut. Contohnya Na dengan nomor atom 11. Nah, Na dengan nomor atom 11, kalau kita konfigurasikan dengan teori atom Bohr, 281. Jadi itu konfigurasinya. Kenapa bisa demikian? Kulit K-nya adalah 2, kulit L-nya adalah 8, kulit M-nya adalah 1. Kenapa di L kita tidak langsung buat dengan 9 atau 2, kemudian langsung 9? Kan 2 tambah 9 kan 11. Kita tidak bisa demikian. Karena kulit L seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kulit L hanya mampu atau maksimal menampung 2n⁻². 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Jadi dia bisa menampung 8 elektron. Jadi maksimalnya adalah 8, sehingga lagi 1 kita taruh di kulit ke M. Nah, ini sehingga elektron valensinya adalah 1. Elektron valensi itu adalah elektron terluarnya. Nah, ini adalah contoh dari konfigurasi atom Bohr dari unsur Na. Na pada kulit pertama berisi 2, pada kulit ketiga berisi 8 elektron, dan pada kulit ke M atau kulit terluarnya berisi 1 elektron. Sama halnya dengan konfigurasi atom ini. F di sini di kulit pertama ada 2 elektron, dan di kulit kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nomor atomnya F itu adalah 2 tambah 7 adalah 9. Untuk O juga demikian. Di kulit pertama kita lihat ada 2 elektronnya, di kulit ketiga kulit kedua ada 6. Jadi nomor atomnya kita bisa tahu bahwa nomor atom O adalah 8. Berikut adalah contoh-contoh dari beberapa unsur dengan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Baik, kita lanjut ya ke konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, dalam teori atom mekanika kuantum ini ada istilah diagram orbital. Diagram orbital ini menggambarkan urutan konfigurasi elektron dalam setiap kulit atom. Untuk konfigurasi elektron yang ditulis menggunakan bilangan kuantum harus memenuhi kaidah asas Aufbau.
Jadi pengisian elektron pada subkulit diisi dengan tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Aturan pengisian subkulitnya digambarkan sebagai berikut. Yang kalian bisa lihat di sebelah kanan itu adalah 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D, dan begitu seterusnya ya. Baik, kita coba salah satu contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atau unsur berikut. Nah, contohnya Ca dengan nomor atom 20 dan B adalah Sr dengan nomor atom 38. Kita coba Ca dengan nomor atom 20. Untuk konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. S maksimal berisi 2 elektron, P berisi 6 elektron, D berisi 10, F berisi 14. Jadi aturan yang lain yaitu dengan menuliskan konfigurasi elektron dari tingkat energi yang lebih rendah dan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kenapa 1S lebih dulu daripada 2S? Seperti slide sebelumnya, 1S lebih dahulu, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 itu sebenarnya konfigurasi bisa kalian gunakan. Kalau kalian ingin mempersingkatnya, kalian juga bisa, yaitu menggunakan konfigurasi gas mulia. Namun, konfigurasi gas mulia yang digunakan haruslah yang lebih kecil dari unsur atau atom yang nomor atomnya lebih kecil dari unsur yang akan kalian singkat. Misalnya Ca20. Cari unsur gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil daripada 20, yaitu Ar. Ar ini nomor atomnya adalah 18. Berarti 18 elektronnya ini sudah diganti dengan Ar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 itu bisa dihilangkan dan diganti dengan AR dengan nulisnya dengan kurung seperti itu, dan sisanya ditulis setelahnya, yaitu sisanya adalah 4S2. Berarti itu adalah konfigurasi Ca. Nah, untuk elektron valensinya adalah 2 yang di atas itu adalah elektron valensi. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah golongan 2. Dan angka 4-nya itu adalah menunjukkan periode keempat. Untuk soal selanjutnya, Zr dengan nomor atom 38. Konfigurasinya kalian bisa lihat, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Nah, ini bisa disingkat dengan Kr. Kr ini nomor atomnya 36. Sisanya buat 5S2. Elektron valensinya adalah 2 atau dia golongan 2A dan dia periode kelima. Baik, ini ada contoh soal dari cara menyederhanakan penulisan konfigurasi elektron. Itu sudah diberikan contoh, yang perhatikan konfigurasi elektron unsur-unsur di bawah ini. Nah, penulisan konfigurasi elektron Na, Ca, Mn tersebut dapat disederhanakan menjadi Na dapat disederhanakan dengan Ne. Ne itu adalah gas mulia, Ar adalah gas mulia. Jadi Na bisa disederhanakan menjadi Ne 3S1, Ca bisa disederhanakan menjadi Ar 4S2, Mn bisa disederhanakan menjadi Ar 4S2 3D2. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang materi bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Semoga kalian paham dan semoga kalian suka video ini ya. Sampai jumpa.